Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita, atas nikmat Islam. Nikmat yang dengan ini kita beribadah hanya kepadanya, mengakui dan menyadari bahwa tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini harus disyukuri, nikmat ini harus dijaga. Nikmat ini harus terus dimintakan kepada Allah. Ya Allah, jaga nikmat la ilaha illallah. Karena kita melihat bahwa semakin hari semakin bertambah tuanya dunia ini, semakin kita melihat keanehan-keanehan. Kita melihat banyak fitnah, banyak syubhat, banyak syahwat. Kalau orang awam murtad itu ya mungkin masih dimaklumi karena dia bodoh dan awam. Tapi kalau orang yang katanya berilmu, beragama, yang ngerti agama, tokoh masyarakat, yang mewakili organisasi Islam, kemudian mengeluh-elukan seorang pendeta, ya, seorang paus, ya, cium tangan, cium keningnya, ya, ini aneh bin ajaib, ya, apa kurang berkah ini? Sampai salah server sebegitunya, ya. Ini apa kurang? Ini karena ngelihat orang pakai jubah putih dicium tangannya. Ini penyakit ini, ya. Ini penyakit karena terlalu dikiranya orang. Padahal si Fransiskus ini, si Paus Fransiskus ini, dia ini bukan cuman paus pimpinannya Katolik. Dia ini pendukung LGBT, ya. Dia ini yang mengatakan kawin sejenis itu nggak dosa. Itu dia membuat aturan, merubah undang-undang di ajarannya Alkitab, kitabnya mereka sendiri dirubah sama dia. Ya. Di satu sisi dia mengatakan kawin sejenis itu nggak dosa dan boleh dikasih pemberkatan di gereja. Di sisi yang lainnya juga dia sendiri melindungi banyak pendeta-pendeta yang di bawah dia itu yang melakukan pelecehan seksual terhadap jamaahnya, ya. Dan ini kasus internasional, kasus besar. Orang ini musuhnya banyak, dosanya banyak, ya. Cuman karena dia sebagai tokoh, ya, dan ini bukan cuman mewakili tokoh agama Kristen Katolik, agama Katolik, tapi lebih dari itu, dia itu perwakilan dari sebuah negara. Negaranya namanya Vatikan, ya, negara Katolik Roma. Ini negara satu-satunya negara teokrasi, negara yang berdasarkan ketuhanan agama yang diakui oleh dunia yang liberal seperti sekarang, sekuler ini. Cuman itu, ya, di satu sisi mereka mengatakan bahwa sekuler itu yang paling top di dunia, yang paling harus dijunjung tinggi, nggak boleh mencampur adukan dunia dengan agama dengan dunia. Namun kalau ada orang Islam ngomong, ayo mau membuat negara Islam, waduh, teroris, ya, ini subversif, teroris dan lain sebagainya. Tapi kalau Kristen, Nasrani, Katolik seperti itu membuat negara, nggak masalah. Ya, ini kita lihat bagaimana kekacauan cara berpikirnya banyak manusia di zaman sekarang ini. Ya, kita melihat bahwa inilah waktunya seorang muslim untuk terus minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya, jangan sampai hanyut.
Sampai ada seorang wanita berjilbab nangis-nangis sama si paus. Ya. Ini ngapain? La haula wala quwata illa billah, ngapain? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ini akhwati fillah. Itulah pentingnya kita ngaji, belajar agama, ya, terus dekat dengan Quran, dekat dengan hadis Nabi SAW. Maksudnya dekat itu sering baca Quran, memahami isinya, supaya kita itu tidak hanyut dengan yang nyeleneh-nyeleneh yang begini. Ini kalau apa yang ditontonkan itu dilihat oleh sebagian anak-anak muda yang mereka jauh dari agama, jauh dari Quran, jauh dari hadis Nabi SAW, nggak mau belajar agama, yang tidak tahu sejarah, ya, mereka akan mengatakan apa jeleknya, itu kan baik begitu. Nah, ini kan menjaga perdamaian, akur, ya, toleransi. Toleransi itu bukan kemunafikan, itu bukan toleransi, itu munafik. Ya, kalau misalnya toleransi itu jelas lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, jangan dicampur-campur. Itu toleransi. Kita jaga toleransi itu. Silakan kalian mau ibadah, monggo, tapi jangan ajak-ajak muslim. Muslim juga demikian. Ya, kita nggak perlu maksain orang waktu Jumatan, orang Kristen itu ikut Jumatan. Ya kan, seperti juga sebaliknya ketika mereka bikin misa, kemudian azan pun harus dibuat running text. Ya, ini kan kelewatan. Namun ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga fitnah-fitnah ini semakin dijauhkan dari kita, dari negeri ini terutama. Nah, materi kita ini sangat nyambung, sangat terkait. Ya, kita membahas tentang apa? Amar ma'ruf, nahi munkar, mengajak kepada yang baik, mencegah dari kemunkaran. Sebagaimana kita telah bahas pada kesempatan sebelumnya ayat-ayat dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Ada sebuah hadis yang menjadi sebuah acuan di dalam hal ini, menjadi rujukan di dalam hal ini, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemunkaran, rubahlah dia dengan tangannya. Ketika dia tidak bisa merubah dengan tangannya, rubahlah dengan lisannya. Ketika dia tidak bisa merubah dengan lisannya, maka haruslah dengan hatinya. Dan itu adalah lemahnya iman yang paling lemah. Aful iman, iman yang paling dhaif, iman yang paling lemah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa mengajak kepada yang baik atau mencegah dari yang munkar itu hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Dan adapun mengingkari dengan hati itu nggak pakai sesuai dengan kemampuan. Semua harus mampu dan semua harus bisa. Ya, karena dengan hati kok. Ya, mengingkari dengan hati itu ketika kita benci kepada kemunkaran itu. Ya, kadang orang ini karena banyaknya kemunkaran, banyaknya keruwetan dan kerusakan, dan kalau dia ngomong akan mendapatkan perlawanan yang luar biasa, maka kemudian akhirnya dia milih, udah deh, diem aja deh, daripada nanti akan begini dan begitu seterusnya. Ya, tapi setidaknya dia mengingkari dengan hatinya, mengingkari dengan hati, dan itu adalah iman yang paling lemah. Kalau sudah hatinya asyik dengan kemunkaran, artinya ada imannya nggak? Nggak ada imannya. Kalau misalnya di hatinya aja sudah menikmati, enak juga begini nih gitu. Ya, ketika melihat acara jogetan bareng-bareng laki perempuan di acara apa? Kemanten pacar kah? Ya, di acara pernikahan kah? Kemudian pakai jilbab turun, ya ilaha illallah. Ya. Terus kemudian ini padahal kadang juga kelihatan di kajian kelihatan, jogetan juga hadir. Ya. Kemudian dia ngomong, "Ustadz, kemantennya semua yang hadir perempuan." Yang benar. Ya. Ini kamera ini nge-shoot, kemudian sebagian orang ngerekam, dibuat status, dibuat story, semua orang lihat. Ya. Dan kemudian dia ikut asyik di situ, padahal ini munkar atau
ma'ruf? Munkar. Ini sesuatu yang munkar. Kemarin ana ketemu dengan seorang namanya Salimullah. Dia ini pernah jadi salah satu wali kota di Inggris, dan dia sekarang menjadi seorang pemimpin organisasi Islam di Inggris. Kemarin ana makan siang bareng sama beliau, dan beliau mengatakan bahwa sekarang ini di Inggris itu ada 2 juta muslim. Dan kata dia nggak ada seorang pun yang dengerin musik, kata dia. Gimana coba? Coba, nggak ada yang senang musik, kata dia. Karena kita lihat, kalau kita sudah baca Quran itu nggak senang musik. Subhanallah. Waduh, ini kalau dengar orang Indonesia gimana? Ya, orang Indonesia ini kalau katanya cinta Quran, cinta musik, iya juga. Ya buktinya sederhana saja, sering anak kasih contoh. Kalau lagi asik dengerin Rhoma Irama, kemudian dimatiin diganti As-Sudes, gimana hatinya? Gimana perasaan hatinya? Udah itu yang jujur saja. Lagi asik-asik diganti Murattal. Itu kan. Di situ kita tahu mana yang lebih dia cintai di hatinya. Ya, ternyata lebih asik, lebih senang musik di dalam ketimbang Al-Quran. Terus kemudian dia mengatakan dirinya itu beriman. Nah, ini yang harus selalu kita melihat. Ya Allah. Dan mereka sendiri kita melihat, misalnya waktu sholat tarawih ya di Inggris, di Amerika, tempat-tempat yang paling top di negara itu, tiba-tiba dia bilang, dia sampaikan ke anak, kita sudah alhamdulillah sudah beli berapa gereja, kita beli gereja-gereja itu, kita ganti jadi masjid. Ya, kita beli bioskop 3 cinemas, 3 bioskop kita beli, kita rubah jadi masjid. Kita beli kafe-kafe, ada kafe-kafe besar, bar-bar besar di tempat-tempat strategis. Kemudian sekarang berubah jadi masjid. Ya, sekarang yang di sini kebalik. Ya, ini yang Allah ya Rabbi ya Karim. Ini yang kita melihat. Kalau belajar mau tahu Islam itu ya ke Barat sekarang ini, bukan ke Indonesia. Kalau mau contohnya orang munafik datang ke sini, banyak contohnya. Banyak contohnya orang Islam tapi bermesra-mesraan dengan Yahudi, bermesra-mesraan dengan Nasrani, ya. Ini Islam katanya. Subhanallah. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bahwa mencegah dari kemunkaran itu hukumnya wajib. Kalau dengan hati itu wajib, nggak boleh ditawar. Ya. Kalau dia sampai di dalam hatinya tidak mengingkari kemunkaran, pasti binasa. Pasti binasa. Sampai Ibnu Mas'ud pernah menyatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yushiku an man 'asha minkum an yara munkaran la yastati'u lahu ghaira an ya'lam Allahu min qalbihi annahu lahu karihun. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nanti akan datang waktunya, akan tiba waktunya, salah seorang di antara kalian melihat suatu kemunkaran namun dia tidak bisa merubahnya, ya, namun dia cuma hanya menyadari di dalam hatinya, ya Allah, yang penting Engkau tahu bahwa saya ini benci kepada kemunkaran itu. Ya, karena luar biasanya kemunkaran yang masif, yang besar, ya, sehingga dia tidak bisa merubah kemunkaran itu, cuman diam saja. Di zaman para ulama terdahulu, ketika di zaman dinasti Abbasiyah, sebagian khalifah itu mengharuskan rakyatnya, mengharuskan untuk meyakini Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Ya, dirubah keyakinan kaum muslimin, dipaksa. Sehingga ulama-ulama itu satu di antara dua, berani ngomong, resikonya ditangkap, dipenjara, dipukuli, atau bahkan dibunuh. Tidak sedikit ulama yang mati dibunuh, seperti Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah, mati dibunuh, dan beberapa ulama yang lainnya. Kemudian yang kedua, ulama yang tahu ini munkar tapi nggak berani ngomong, diam. Ya, karena demi keamanan
daripada nanti ditangkap dan akhirnya dipenjara dan seterusnya. Akhirnya milih diam. Dan ini yang mayoritas yang banyak. Mereka mau mengingkari, tapi masalahnya nanti seperti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang juga muncul di zaman-zaman tertentu bahwa seseorang itu dia diam. Contohnya misalnya di dalam Al-Quran Allah contohkan itu. Nabi Allah Harun alaihi salam ketika ditinggal oleh Nabi Musa, ya, ketika Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ajaran-ajaran dari kitab Taurat. Di saat itu kaumnya Nabi Musa bikin sesembahan, bikin patung anak sapi, ya, dan kemudian disembah oleh mereka. Diingkari oleh Nabi Musa, kenapa kalian berubah? Diingkari oleh Nabi Harun. Nabi Harun mengingkari mereka. Kenapa kalian kok berbuat seperti ini? Padahal Nabi Musa pergi sebentar. Kalian sudah berubah agama kalian. Subhanallah. Namun apa yang terjadi? Ketika Nabi Harun terus mengingetin mereka supaya meninggalkan perbuatan munkar ini, malah mereka mengancam Nabi Harun untuk dibunuh. Ya, Nabi Harun mau dibunuh sama mereka. Ini kerjaannya Yahudi dari dulu, Bani Israel nih. Bani Israel ini bejat dari dulu sudah. Ya. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-A'raf ayat 150. Ya. Saya sampaikan dari ayat 148. Ya, ayat 148 dari surat Al-A'raf. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. Ayat 148 dari surat Al-A'raf. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَال خَاسِرِينَ. Dan kaumnya Musa setelah kepergiannya Nabi Musa ke Bukit Tur Sinai, mereka membuat dari perhiasan-perhiasan mereka ini anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Jadi mereka membuat patung dari emas, patung anak sapi. Patungnya ini bisa bersuara, ya, bisa bersuara, bukan bisa ngomong, bisa bersuara. Kemudian Allah tanya, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila? Apakah mereka tidak mengetahui atau tidak memperhatikan bahwa anak lembu itu tidak bisa bicara dengan mereka dan tidak bisa pula memberikan petunjuk jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sesembahan dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan kemudian Allah menyampaikan, dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah tersesat, mereka pun berkata, sesungguhnya jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Ayat 150. Allah berfirman, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi qala ya ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumidh zalimin. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, Musa berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Maksudnya Nabi Musa mendahului janji Tuhan itu, apakah kalian lagi mancing-mancing marahnya Allah untuk kalian diazab? Ya, maksudnya begitu. Aku baru pergi, aku belum mati ini. Aku cuma pergi sebentar untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian sudah bikin sesembahan selain Allah, menyembah berhala, padahal aku masih hidup. Apakah kalian ingin menyegerakan turunnya azab kepada kalian? Dan Musa pun melemparkan alwah itu, lauh itu, Taurat itu, dan memegang rambut kepala saudaranya yaitu Harun sambil menariknya ke atas. Jadi Nabi Musa marah. Karena Nabi Musa marah, dia nggak sadar karena marahnya itu Taurat itu dilempar sama dia. Ya, karena marahnya.
Nah, orang emosi ini nggak sadar, kadang nggak sadar dia pegang Quran dilempar. Ya, kalau sadar dia melempar Quran bisa apa? Kafir. Ngelempar Quran, ya, nginjek Quran misalnya, sengaja kafir. Kalau nggak sengaja, nggak apa-apa. Ya, seperti Nabi Musa alaihissalam yang Allah sebutkan, dia lemparkan Taurat itu nggak sengaja karena marah, dipegang kepalanya Nabi Harun sama jenggotnya ditarik sama Nabi Musa. Karena marah, dikiranya Nabi Harun diam saja dalam hal ini. Ya, sambil menariknya ke arahnya, Harun berkata, "Hai anak ibuku, hai saudaraku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku." Nabi Harun mau dibunuh. Diem ente, kalau nggak anak bunuh ente. Ya, Nabi diancam mau dibunuh sama Bani Israel nih. Ya, jangankan ustadz. Ya, Nabi diancam mau dibunuh sama mereka. Sebab itu jangan kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam reda marahnya, baru kemudian dia berkata di ayat selanjutnya, qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilni fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Musa berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu, dan engkau adalah maha penyayang di antara para penyayang. Ya, sampai Musa, wah ini nggak boleh, ini marah begini. Ya, dia ini harus dia berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Di sini kita melihat, akhwati fillah, Nabi Harun alaihissalam menghadapi suatu masa di mana beliau itu nggak bisa mengingkari kemunkaran. Ya, mau ngomong gimana? Ya, seperti misalnya ceritanya Bu Noni ini di depannya Habib Kuitam nih, kuburan. Kalau Bu Noni berdiri di depan ini haram, syirik, bisa digerus sama mereka. Ya, ya, bisa digerus sama mereka ini orang-orang ini apa, nenek-nenek yang ngomong begini nih. Ya, namun akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita diposisikan dengan kondisi yang seperti itu. Mau ngomong, mau mengingkari, jadi salah. Nah, di sini Nabi SAW menyampaikan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemunkaran. Jadi melihat bukan cuman diberitahu, ya, bukan cuman katanya, tapi benar-benar melihat fakta. Ya, kalau ente nggak tahu anaknya si fulan ternyata begini, misalnya begitu, khalas, ini bukan suatu yang harus kita ingkari kalau cuman katanya. Ya, bahkan pernah disampaikan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wah Ibnu Mas'ud, antum nggak lihat si fulan tuh di jenggotnya netes khamr, di jenggotnya netes khamr. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an? Nahanallahu 'anit tajassus. Allah melarang kita untuk memata-matai. Ya, jangan cari tahu. Udah, kita husnudzon saja. Ya, jangan tajassus. Begitu saja dilarang untuk mengingkari. Ya, jadi harus benar-benar melihat, bukan cuman katanya dan katanya. Apalagi berdasarkan kecurigaan. Tuh, anak si fulan pulang malam atau pulang subuh, ya, malam keluar pulang subuh, begini dan begitu. Langsung di benak kita macam-macam. Jadi pasti dia begini, pasti begitu, pasti begini, pasti begitu. Terus di benaknya memikirkan hal-hal yang negatif tentang seseorang. Dan kemudian disebarkan, bukan malah mengingkari kemunkarannya nggak jelas, tapi dianya sendiri berbuat kemungkaran dengan gosip, dengan ghibah. Ya, man ra'a minkum munkaran, dia harus melihat kemungkaran. Terus kemudian ketika Nabi SAW menyampaikan itulah lemahnya iman ketika mengingkari dengan hati, bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Ya, iman itu bisa kuat, iman itu bisa lemah. Iman itu bertingkat-tingkat. Dan mukmin yang baik itu mukmin yang kuat atau lemah imannya? Yang kuat imannya. Ya, mukmin yang baik adalah yang kuat imannya. Maka jangan sampai di antara kita hanya puas dengan iman yang lemah. Tapi kita harus punya semangat, punya keinginan untuk memiliki iman yang kuat. Harus memiliki optimis untuk anak ingin menjadi seorang mukmin yang qawi, mukmin yang kuat. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW pernah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah,
Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaikum 'adzaban min 'indihi thumma la tad'uwannahu wa la yustajabu lakum. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian mengajak kepada yang ma'ruf, hendaklah kalian mencegah dari yang munkar. Jika tidak, nanti Allah akan turunkan azab kepada kalian. Dan ketika itu kalian minta-minta berdoa kepada Allah, Allah nggak kabulkan. Ya, ini pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita melihat, perhatikan, negara ini sudah dapat banyak berita ancaman. Ya, ada berita bakal terjadi gempa besar namanya Megatrust. Ya, orang sudah macam-macam, bahwa siapin center lah, bawa dokumen lah dan macam-macam. Apa manfaatnya dokumen kalau dianya mati? Ya, apa manfaatnya bawa dokumen kalau misalnya tanahnya kerendam laut? Ya, udah lupain udah, bawa iman. Ya, bawa iman. Kalaupun terjadi wal'iyadzu billah dan gak bisa selamat, yang penting ketika mati la ilaha illallah. Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala ingin ngasih rahmat kepada orang yang beriman. Ya. Dan berita ini terus disuarakan tiap hari, anak buka muncul tiap hari. Bahkan beberapa daerah sudah melakukan latihan. Ya, latihan kalau gempa itu terjadi beneran. Karena apa? Karena kata seorang profesornya yang ahli dari doktor di bidang gempa dari Jepang, lulusan Jepang. Dia menyampaikan bahwa gempa ini jadinya adalah dasarnya lempengan bumi yang bawah ini geser 20 meter. Kalau geser 20 meter, Sumatera sama Jawa bisa goyang gak karu-karuan. Ya, pindah 20 meter. Ya, gimana yang di atas? Kalau pondasinya yang goyang, yang di atas bisa hancur-hancuran. Bahkan sampai di daerah Banten katanya bakal terjadi tsunami bahkan. A'udzubillah. Nah, ini di samping ini kita baca berita begini, kita lihat ya kemunkaran itu sama tambah jadi-jadinya. Ya, mulai dari level yang paling tinggi sampai yang paling bawah, semuanya nggak peduli, maksiat jalan terus, dosa jalan terus, pamer, show, ya, show dengan maksiat dan dosanya, nggak ada takut-takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kemudian tambah hari, tambah jadi, tambah hari. Allah. Kalau misalnya kita diam, kita nggak nahi munkar, kata Nabi SAW, Allah akan turunkan azab kepada kalian. Dan waktu Allah turunkan azab itu, kalian doa, minta sama Allah, Allah nggak mau kabulkan. A'udzubillah. Nah, kalau na'udzubillah, kalau itu terjadi, setiap muslim, setiap orang berharap untuk menjadi orang yang selamat, bukan orang yang sial. Nah, ketika dia berharap selamat, tidak ada cara selamat kecuali dia harus amar ma'ruf nahi munkar. Kecuali dia harus nyuruh yang baik, mencegah dari yang munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dalam hadis Bukhari dan yang lainnya tentang perumpamaan orang-orang yang menjaga aturan Allah dan yang terjerumus di dalam kemaksiatan. Itu seperti suatu masyarakat, suatu kaum yang mereka nyewa kapal, yang sebagian orang itu ada di bagian bawah kapal itu, sebagian lagi ada di atas. Kemudian makanan dan minuman itu dari atas karena restorannya di atas. Ya, ente kalau minum ngambil dari atas. Kata yang di bawah, susah-susah amat sih. Kan kita dekat air. Tinggal kita lubangin nih, kita dapat air banyak. Ya, kata yang di bawah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu dibiarkan, ya, maka dianya binasa dan semua yang sekapal binasa. Namun kalau orang itu dicegah, jangan begitu ya akhi, ini dosa, ini gak benar, salah. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan tenggelam dan kita semua akan tenggelam semuanya.
maka kita nyelamatin orang tersebut, menyelamatkan dia, dan juga yang di kapal pun akan selamat semuanya. Ini perumpamaan kita manusia umat Islam. Jadi jangan dikira bahwa kalau kita mendiamkan orang yang salah, dia saja yang bakal binasa. Kita pun akan kecebur. Ya, kita pun akan terjerumus kepada kesalahan yang sama. Atau kalaupun kita nggak selamat, kalaupun kita bisa selamat, bisa jadi anak kita, teman kita, saudara kita, sahabat kita. Ya, makanya ketika melihat suatu kemunkaran itu diingatkan, dinasihati, ditegur, diperbaiki. Apapun dan siapapun melihat anak berkelahi, ya yang kecil-kecil saja kita lihat contoh di lingkungan. Anak sama anak kita dengan anak teman atau tetangga berkelahi, kok nggak selesai-selesai? Akurin. Diakurkan. Ya, itu cara kita dari yang paling kecil untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan dengan kita mengingkari kemunkaran dari yang paling kecil, ngelihat misalnya waktunya sholat, kok anak tetangga, anak kita ke masjid, anak tetangga nggak ke masjid, tanyain kenapa nggak ke masjid, sholat sana, sholat, suruh sholat. Ya, kalau misalnya di rumah waktu sholat masih main game, matiin sholat. Harus mengingkari kemunkaran itu terutama di dalam rumah. Dan tidak ada munkar yang lebih berat setelah syirik melebihi ninggalin sholat. Ya, meninggalkan sholat ini munkar paling besar setelah syirik. Dosanya ninggalin sholat itu lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada mencuri. Ya, jadi tidak boleh kita mendiamkan ketika ada di antara anggota keluarga kita ninggalin sholat. Kita harus ingatkan, apalagi kalau masih anak-anak. Kita harus nasihati mereka dengan cara yang ma'ruf, dinasihati, diingatkan, dan disuruh. Sampai kata Nabi SAW, pukul kalau umur 10 tahun masih berat untuk menjalankan sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Boleh kamu memukul anakmu ketika 10 tahun dia masih berat nih jalanin sholat, maka boleh dipukul, kata Nabi SAW. Dan memukul itu untuk mendidik, bukan untuk kita melampiaskan emosi dan marah kita. Ya, jadi ini diantara cara kita untuk menegakkan kebaikan dan menegakkan kebaikan, bahwa kalau kita diam, anak orang nggak sholat kita biarin, itu kan bukan anak kita yang penting kan ke masjid. Suatu saat anak kita bakal ikut mereka. Ya, kok anaknya si fulan enak bener nggak harus ke masjid, kok anak doang? Nongkrong sama mereka. Akhirnya anak kita ke bawah. Ya, akhirnya kita karena melihat kemunkaran kita diamkan, bukan cuman dia saja yang terjerumus dalam kesalahan, kita pun kena getahnya, kita kena dampaknya. Dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab. Wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih." Setiap nabi yang diutus oleh Allah pada suatu kaum sebelumku, kata Nabi SAW, setiap nabi itu pasti punya sahabat-sahabat, orang-orang setia yang membela mereka, ya, yang selalu menjaga sunnahnya dan menghidupkan sunnahnya nabi tersebut, setia dengan beliau. Thumma innaha khalafa min ba'dihim khalufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian muncul sesudah generasi yang baik ini tadi, orang-orang yang loyal dan setia dengan ajaran Nabi itu, orang-orang yang meneruskan mereka, generasi sesudahnya yang mengucapkan apa yang mereka tidak perbuat, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Apa maksudnya? Bahwa mereka ini yaquluna ma la yaf'alun, mengucapkan apa yang mereka tidak perbuat. Mereka nyuruh orang jujur tapi merekanya tukang bohong. Mereka nyuruh orang ayo bersikap amanah tapi mereka doyan khianat. Ya, yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengucapkan apa yang mereka tidak perbuat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Beramal yang enggak ada contohnya, bid'ah semua isinya. Ya, bid'ah semua, suatu kemunkaran.
Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia orang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia orang yang beriman. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka dia adalah orang yang beriman. Wa laisa wara'a dzalika minal imani habbata khardal. Dan di belakang itu sudah tidak ada iman sekecil biji sawi sekalipun. Ya, di sini menunjukkan bahwa berjihad itu tidak harus dengan perang, tapi jihad itu bisa dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan nasihat. Maka Nabi SAW menyebutkan berjihad dengan tangannya, berjihad dengan lisannya, berjihad dengan hatinya, melawan mengingkarinya. Ya, dia adalah orang yang beriman. Nah, subhanallah, sebagaimana tadi ana sebutkan bahwa Allah akan turunkan azab kepada suatu umat jika di umat itu terjadi kemunkaran dan tidak ada yang mengingkarinya, yaitu hadis Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan hadisnya sahih dari Abu Bakar radhiyallahu an, ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktsaru mimman ya'maluhu thumma lam yughayyiruhu illa ammahumullahu ta'ala minhu bi'iqabin. Suatu masyarakat yang di situ kemaksiatan itu lebih banyak daripada kebaikannya, yang berbuat maksiat lebih ramai ketimbang yang berbuat ketaatan, dan tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang merubahnya, maka Allah akan turunkan azab kepada semuanya. Kena semua. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita melihat di negeri ini, yang mana yang lebih banyak? Kita sedih, kita takut. Sedih dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut jangan sampai turunnya azab, yang beriman pun kena azab. Ya, kena semuanya. Ketika turunnya azab, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan itu, dan Allah tidak beda-bedakan mana mukmin mana tidak benar, dihabisi semuanya. Ya, semuanya habis. Tapi nanti semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Kalau mukmin mati tenggelam misalnya, kena tsunami atau ketimpa benda berat, dia mati syahid. Tapi kalau dia orang fasik, dia mati, maka hancurlah dia. Karena mati mendadak itu kabar gembira bagi orang yang beriman, tapi adalah kesialan bagi orang-orang fasik dan kafir. Sial, gak sempat taubat. Tapi kalau orang beriman mati mendadak, itu nikmat. Gak lama-lama diazab, gak lama-lama mengalami ujian di dunia. Ya, gak harus jalanin puluhan tahun, tiba-tiba dia harus mati di saat itu. Ya, dan dia masuk jannah, masuk surganya Allah dengan mati yang terbaik, mati syahid. Maka seorang mukmin itu terus berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita bertanya lagi, siapa yang amar ma'ruf dan nahi munkar? Siapakah mereka? Ya. Di sini kita melihat ada orang-orang yang ada dua kelompok manusia. Yang pertama, orang-orang yang enggak peduli. Ya, yang penting intinya baik. Nggak masalah orang lain nyeleneh, rusak, nggak masalah. Yang penting intinya baik. Udahlah, jangan kepo urusan orang. Ya, jangan ingin tahu urusan orang, jangan sok tahu urusan orang. Udah deh, yang penting intinya baik. Udah, jangan peduli deh mau tetangga gimana, mau begini. Udah, jangan urusan. Ya. Dan orang yang model begini banyak. Yang begini ini banyak. Mereka pun salah di dalam memahami firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 105. Ya, di surat Al-Maidah ayat 105 Allah berfirman, "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Perhatikan dirimu sendiri. Perhatikan dirimu sendiri. Enggak masalah bagimu orang-orang yang tersesat kalau kamu dapat hidayah. Ya. Mereka, ini kan ada ayat Quran mengajarkan begitu, bahwa kita disuruh mikirin diri sendiri. Ya, nggak masalah orang lain salah, yang penting intinya benar. Tapi mereka nggak paham bahwa ayat ini
Sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, ini belum terjadi. Ini belum. Ini terjadinya kapan? Nanti. Kapan? Ketika kamu melihat seperti kasusnya Nabi Harun alaihissalam. Ya, orang yang mengajak kepada kebaikan, diancam-ancam, ya, diintimidasi. Ketika orang-orang yang mengajak kepada hal-hal yang baik, kemudian kalau inti terusin, anak bunuh, ya, anak siksa inti, dan lain sebagainya. Nah, di saat yang seperti itulah maka dia menjalankan ayat ini. Sudahlah, yang penting di rumah kita baik, ya, yang penting kita tidak masalah dengan orang dan lain sebagainya. Yang penting kita ini menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, itu nanti di zaman tertentu bakal terjadi, wal'iyadzubillah. Kata Makhul rahimahullah, beliau mengatakan lam ya'ti ta'wiluha ba'd, bahwa ayat ini belum terjadi, nanti bakal terjadi. Kapan? Idza habal wa'id wa ankaral mau'ud fa'alaika hina idzin binafsik la yadhurruka man dhalla idza tadaita. Kalau orang yang menasehati, yang suka menasehati, diancam-ancam, ditakut-takuti, ya, dan yang munkar lebih banyak, lebih kuasa. Kalau ente terusin, ente akan begini dan seterusnya. Nah, kondisi seperti itu sudah, selamatin dirimu sendiri. Udah, kuncian rumah deh, selamatkan diri sendiri. Jangan di saat itu boleh nggak amar ma'ruf nahi munkar. Namun sekarang kita masih punya kuasa, kita masih memiliki kemampuan untuk bisa mencegah kemunkaran. Ya, masih bisa kita cerewet ngomel, masih boleh. Ya, mumpung masih bisa teruskan amar ma'ruf nahi munkar supaya kita selamat, supaya keluarga kita selamat, supaya masyarakat kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang lainnya punya semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi nggak punya ilmu, nggak punya kesabaran. Ya, akhirnya apa? Dia serampangan, semua diingkari, semua semua akhirnya dengan seperti kita pernah melihat sebagian saudara kita umat Islam mungkin punya semangat yang baik, ya, mengingkari kemunkaran, tapi masuk ke diskotik dihancur-hancurin tempat-tempat itu, misalnya dirusak-rusak, ya. Yang boleh melakukan begitu cuman ulil amr, cuman pemimpin saja, cuman pemimpin. Ketika gubernur kita Pak Anies kemarin, ya, Masya Allah, tiba-tiba saja Alexis tutup, gitu kan ya, tempat maksiat yang bertahun-tahun bertahan, kemudian beliau dengan keputusan tutup, nggak boleh diterusin, ya, langsung tutup. Memang haknya dia, tapi kalau itu dilakukan oleh ormas, organisasi masyarakat, apapun namanya, ya, kemudian dia datang ke sana bongkar habis, kerusakan, ya. Pelaku-pelaku kemunkaran ini akan kesel. Jadi yang melawan ini orang yang pakai jubah putih-putih, maka dimanapun lihat orang jubah putih hajar, ya, padahal nggak ada sangkut pautnya. Orang pengen ke masjid, tiba-tiba disakitin, dizalimin, dipukuli misalnya, karena kebawa kesel sama kejadian yang kemarin yang seterusnya. Orang yang mencegah dari kemunkaran, tapi dia tidak punya ilmu, tidak punya kesabaran. Orang yang mencegah kemungkaran itu harus punya ilmu, harus punya kesabaran. Atau dia mengajak kepada yang, dia semangat untuk ngajak kepada yang baik, tapi karena nggak punya ilmu, malah dia mengajak kepada hal-hal yang munkar yang dia kira baik. Ayo bapak ibu-ibu, kita ziarah kubur, minta kepada Habib ini, semuanya mustajab. Ya, minta kepada kuburan Habib ini, ente mau butuh apa, Allah kasih. Ya, dikiranya dia amar ma'ruf, padahal amar munkar. Ya, ngajak kepada yang munkar. Datang ke sini, datang ke kuburan-kuburan ini amalin rajah-rajah ini, hizib-hizib ini, wirid-wirid ini. Ya, diajarin ini amalan wirid ini, ayo kita zikir begini, zikir begitu, ajarin acara ini, acara itu. Sibuk dengan acara-acara bid'ah yang ma'rufnya enggak, munkarnya iya. Mengamalkan amalan yang enggak ada perintahnya. Sebagaimana hadis yang tadi kita baca dalam Sahih Muslim, wa yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan ma la yu'marun, mereka menjalankan apa yang tidak diperintahkan. Sedangkan yang benar
adalah orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dengan bekal-bekal yang harus ada. Apa bekalnya? Bekalnya orang yang mau amar ma'ruf nahi munkar. Ini boleh dicatat. Bekalnya orang-orang yang amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang pertama, ilmu. Ya, bekalnya orang yang mau amar ma'ruf dan nahi munkar, yang pertama itu ilmu. Dia harus tahu dia mau mengajak kemana sih? Mengajak kepada yang baik atau mengajak kepada yang salah? Yang benar atau yang salah? Untuk mengajak kepada yang benar, dia harus tahu ilmunya yang benar itu bagaimana. Ngajarin sholat misalnya, ngajarin sholat dia harus tahu ilmunya sholat. Iya, dia harus tahu bagaimana sih cara sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau dia nggak ngerti cara sholat yang benar, maka terus kemudian dia amar ma'ruf, gini loh sholat itu begini, diajarin cara sholat, tapi dia nggak ngerti sholat. Ya, menurut dia sholat itu yang penting adalah sesuai dengan bagus menurut akal. Misalnya, contoh ya, ini salah, contoh salah. Saya ulangi lagi, contoh salah supaya kita ngerti. Orang yang penting ruku itu lurus punggungnya. Nah, supaya punggungnya lurus ketika ruku, tangan itu diturunin lagi. Maka dia kemudian rukuknya tangannya di tulang kering. Ya. Bukan di lutut. Yang benar di mana? Nah, yang benar tangannya di lutut. Dan posisi tangan dilebarkan begini kan? Tangannya mencengkram lutut itu dan kemudian sikunya agak ditekuk, itu yang benar supaya lurus. Tapi orang ini kalau kamu cuman rukuk begitu saja tangan di lutut, menurut akal nih ya, menurut akalnya dia, maka nggak bisa lurus. Caranya lurus, tangannya turunin lagi. Maka dia turunin tangannya ke tulang kering. Ya, ini cara sholat yang salah. Banyak yang begitu. Ya, banyak. Terus dia nganggep, anggapan dia benar. Ya, karena nggak punya ilmu. Contoh lainnya dalam sholat, ada yang lagi ngajarin tasyahud. Waktu tasyahud itu tangan itu semuanya menghadap kiblat. Ini menurut logika. Ini dulu anak masih kecil ketemu dengan orang model begini. Nah, supaya tetap semua jari menghadap kiblat waktu tasyahud, tangannya begini. Paham ya? Jadi tangan ini semua lurus ke kiblat, cuman jari telunjuknya aja diangkat ke depan supaya semua jari menghadap ke kiblat. Kalau secara logika benar juga. Ya. Tapi ini menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasyahud itu begini, ya, ibu jari sama jari tengah ini nyambung, ketemu ujung sama ujung, ya, membentuk lingkaran. Kemudian jari telunjuknya naik dengan lurus, dengan sempurna. Nah, itulah tasyahud yang benar. Nah, itulah contoh bahwa pentingnya ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar. Ngajarin wudu juga sama, ya. Ini contoh saja. Misalnya orang kalau ngajarin sholat kemudian, nah jangan putar mulainya ya, usolli fardhul zuhri arba. Terus orang yang diajarin ini baru masuk Islam, ngapalin niatnya repot. 2 minggu nggak apal-apal dia usollinya, ya. 2 minggu nggak apal-apal, akhirnya 2 minggu nggak sholat gara-gara belum hafal usolli. Ya, direpotin sama yang ngajarin, yang mengajarkan sholat tanpa ilmu. Emang ajarannya siapa sholat harus pakai usolli? Iya, ngapain? Kenapa harus pakai begitu? Berapa banyak orang yang mau sholat tobat, misalnya, atau sholat-sholat sunnah yang lainnya, karena nggak hafal niatnya nggak sholat-sholat. Iya, ada nggak bu? Kenapa nggak jalanin sholat tobat, nggak jalanin sholat duha, nggak jalanin sholat? Ya nggak hafal niatnya Ustaz. La ilaha illallah. Niat itu kan di hati. Nggak harus diapalin. Ketika ibu-ibu nanti sebentar lagi sholat zuhur, habis ambil air wudhu. Ketika wudhu saya sudah tahu di tengah jalan mau kemana bu? Mau wudhu, mau ngapain? Sholat zuhur. Udah ada niat di hatinya, ya kan? Udah niat. Jadi nggak perlu lagi pakai mau ngomong. Emang ngomong niat ini mau ngomongin siapa? Mau nyampaikan ke siapa? Iya. Apa mau ngasih tahu Allah? Ya Allah, anak mau sholat zuhur nih ya. Ngapain? Allah sudah tahu dia mau sholat zuhur.
Apa mau ngasih tahu temannya sebelah? Anak mau sholat zuhur ya? Nggak penting juga. Terus ngapain pakai usoli-usolian? Ini sekedar contoh saja. Sekedar contoh. Orang yang mau ngajari yang benar harus tahu ilmunya. Ini modal awal. Ya, sholat itu, niat itu amalan hati. Niat itu amalan hati. Ibu-ibu kemarin pakai niat nggak? Pasti niat dong. Kalau nggak niat ke sini pasti nyampainya ke atrium. Iya. Iya, atau ke pasar, gitu kan. Tapi karena memang niatnya ke pengajian, datang ke sini walaupun ketika di rumah nggak ada. Nawaitu an adhaba ila, ya. Itu nggak pakai nawaituan waktu mau berangkat ke majelis ilmu ini. Karena niat itu di hati, bukan di lisan. Nah, Al-Imam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau mengatakan, al-ilmu amamal amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu mendahului amal dan amal itu mengikuti ilmu. Ya. Nah, di sini ilmu itu pertama terkait dengan apa yang mau diajak. Jadi ilmu itu dia harus tahu, dia mengajak kepada hal yang baik. Itu yang pertama. Kedua, dia juga tahu keadaan jamaahnya. Dia mau mendakwahi siapa? Dia harus bicara kepada mereka dengan ilmu. Maksudnya apa? Bahwa tidak selalu kita melihat suatu kemunkaran kita langsung ingetin orang tersebut. Kita lihat kondisinya. Ya, orang yang misalnya kita ketemu seseorang mabuk, bertatu seluruh tubuh, pakai jimat. Iya, pakai jimat, di lehernya pakai jimat gede gitu kan. Dia mabuk, dia pakai tato. Ini nasihatnya yang mana dulu nih? Yang pasti nggak sholat. Ya, nah, nasihatin orang ini yang mananya dulu? Nah, ya jimatnya dulu dong. Yang penting kan la ilaha illallahnya dulu selamat. Ya, kalau la ilaha illallahnya dia selamat, dia belum yang ngapa-ngapain yang tadi terus dia mati, surga. Selamat dia, paham ya? Inilah pentingnya ilmu. Ini macam-macam ini salahnya nih. Kita lihat mana yang paling berat salahnya. Oh, yang paling berat dia masih syirik nih. Ya kan? Diselamatin dulu tauhidnya. Bukan diingetin sholat nggak sholatnya, atau pakai tatonya, atau mabuknya. Inti tobat, Allah itu cuma satu, la ilaha illallah, jangan minta yang diingetin begitu. Ya, tinggalin ini jimat-jimat, inti nggak bakal selamat kalau inti bawa jimat. Inti bakal selamat kalau inti minta tolong kepada Allah. Selamatin dia dari situ dulu. Nah, ini pentingnya kita tahu. Oh, ini orang banyak salahnya, tapi yang paling berat mananya dulu. Ya, dilihat. Ada seorang anak misalnya, dia durhaka sama orang tuanya. Dia ngomong kasar sama orang tuanya. Dia suka nyolong. Dia malas belajar dan lain sebagainya. Yang mananya dulu ini yang harus diperbaiki? Iya, akhlaknya yang sama orang tuanya dulu nih. Ya, karena durhaka itu dosa besar yang paling besar setelah syirik. Ya, bukan masalah sekolahnya, bukan masalah akhlaknya dulu dia dengan orang tuanya yang diajarin. Nah, ini pentingnya kita tahu. Dengan ilmu kita tahu benerin orang itu dari mananya dulu. Ya, dari situ kita mengetahui. Karena kalau kita tidak mengetahui seperti itu, orang yang berdakwah tanpa ilmu bisa jadi ngerusaknya lebih besar daripada memperbaiki. Dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Nah, di antara ilmu juga, kalau dia mengingkari suatu kemunkaran, namun kalau dia mengingkarinya malah menimbulkan kemunkaran yang lebih besar, maka itu nggak boleh dia mengingkari kemunkaran itu. Jadi kalau misalnya kita melihat suatu kemunkaran, contohnya begini, ada rombongan preman yang suka bikin kejahatan. Ini kejadian pernah terjadi di zaman-zaman dulu. Rombongan preman ini kalau lagi waras, lagi normal, dia ngerusak, ngerampok sana, ngerampok sini, bunuh sana, siksa sini. Nah, dia nggak berbuat kerusakan kalau lagi ngapain? Lagi mabuk. Ya, kalau lagi pada mabuk, ternyata yang lain aman. Boleh biarin dia mabuk. Paham ya? Ini contohnya. Karena kalau dia bilang ente jangan mabuk, ternyata ngerusaknya lebih gede.
Iya. Kalau dia nggak mabuk, ngerusak. Kalau dia mabuk, anteng, diem dia. Iya. Nggak kemana-mana, udah begitu doang. Udah deh, biarin dia mabuk. Ya. Terkadang memang ilmu itu mengajarkan kita untuk begitu. Ya. Bahwa kalau kita mengingkari contoh kemunkaran yang dilakukan oleh pemerintah, banyak. Iya kan? Banyak. Macam-macam. Tapi kalau kita terus tembakin dia, akibatnya menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. Apa itu? Ustadz dia nggak boleh ceramah, diintimidasi, dipenjara atau diapain dan lain sebagainya. Akhirnya umat yang kehilangan lebih besar, iya kan? Sedangkan itu kalau fokusnya habisin sana, seperti kasus-kasus di zaman Orde Baru misalnya. Ya, kita sudah baca cerita tentang kasus Priok berapa ratus orang mati, iya kan? Hanya karena suatu mengingkari kemunkaran tapi dengan cara yang tidak bijak, tidak dengan berilmu. Ya, kalau kita tahu modal kita cuma ngomong doang, terus kemudian kita bentak-bentak orang yang punya tembak, yang punya senjata, punya bom, punya tank, punya segala, ya bodoh dia. Ya, dia tidak berilmu. Berdakwah itu diantaranya adalah dengan ilmu. Jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar itu harus dengan cara yang ma'ruf. Mengajak kepada yang ma'ruf jangan sampai menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. Ya, membuat ma'rufnya itu jadi hilang. Demikian pula mengingkari kemunkaran jangan sampai menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. Kalau orang Islam semuanya, kita ngelihat kemunkaran langsung hajar, ngelihat ini paus datang kita tabrak sama mobil, kita bunuh misalnya. Terus jadi kerusakan di mana-mana. Ya, umat Islam sama umat orang Kristen saling serang, saling bunuh dan lain sebagainya. Ini kemunkaran lebih besar. Ya, maka mendiamkan, menyambutnya, menjaga baik hubungan ini dan dengan baik supaya umat Islam ini terjaga kehidupannya, tetap bisa sholat dengan baik, ke masjid dengan tenang, melakukan ibadah-ibadah lainnya dengan baik, itu jauh lebih benar ketimbang mengingkari kemunkaran terang-terangan, membuat itu menjadi masalah ini menjadi lebih chaos, lebih rusak. Ya, anak membaca berita setidaknya 7 orang ditangkap oleh Densus kemarin waktu kedatangan paus itu, ya, karena ada rencana mau melakukan tindakan teror katanya, sudah memperhatikan ini dan sebagainya. Ini ngapain lu ini? Ya, ngapain? Anak yakin belum tentu dia orang Islam benar, belum tentu orang Islam benar. Tapi yang kalau itu terjadi, yang disalahin, ya, pasti orang Islam. Oh ini pasti orang Islam. Ya, langsung bisa jadi ini orang sedeng, orang gila. Ya, orang stres. Tapi kemudian ketika dia melakukan rencananya ini, dia tiba-tiba pasang bom, dia merusak, dia begini, dia begitu, terjadi naudzubillah, maka yang dirusakkan, yang disedihkan, yang disakiti adalah kaum muslimin secara umum. Itulah pentingnya ilmu itu dimiliki oleh orang yang mau mengajak kepada kebaikan. Ya, kalau tanpa ilmu kerusakannya bakal lebih besar. Ini baru satu. Yang lainnya nanti insya Allah kita susulkan pada kajian yang berikutnya. Ya, baru satu, harus punya modal ilmu. Itulah pentingnya kita ngaji, kita belajar, kita baca buku, kita menulis, kita mencatat, supaya apa yang kita ajarkan kepada seseorang berdasarkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, boleh silahkan. Bismillah. Ya. Tentang pilkada Jakarta sarannya yang terbaik apa? Wallahu alam, ana belum memperhatikan siapa. Ya, belum melihat mana yang lebih baik dari siapa gitu kan ya. Ya, yang penting itu kalau kita memilih ya, bahwa yang penting itu sudahlah, jangan gampang tertipu dengan casing. Ya, casingnya ini merakyat, casingnya ini peduli sama rakyat dan sebagainya. Sudah banyak yang ketipu yang begituan. Ya, yang penting itu kita lihat takutnya dia kepada Allah, sholat nggak? Dia sholat nggak? Dia takut nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau dia punya rasa takut kepada Allah, punya iman, insya Allah dia akan tidak main-main di dalam kepemimpinannya.
Tapi kalau dia imannya nggak ada, atau iman nggak ada rasa takutnya sama Allah, sholat pun nggak, ya, dan seperti itu, terus kemudian dia dijadikan sebagai pemimpin, maka tidak akan berbeda dengan yang lain-lainnya. Anda belum melihat siapa yang lebih baik dari siapa, belum lihat, belum memperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Tolong handphone. Iya. Niat dalam sholat. Nah, iya betul. Kita sepakat bahwa tidak ada usul. Iya betul. Meletakkan niat itu di mana? Kalau tadi kita mau wudu, ya udah jelas kita niat mau sholat. Tapi kan kalau rukun itu harus ada di posisi kita ketika akan melaksanakan sholat. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kedudukan surat Al-Fatihah 29 asyidda alal kufar? Di mana batasan asyidda? Nah, pertama tentang niat yang merupakan rukun dalam sholat. Artinya rukun itu kalau tidak ada maka nggak ada nilainya sholat itu. Niat itu adalah sengaja untuk melakukan sesuatu. Itu artinya niat, sengaja untuk melakukan sesuatu. Kalau orang yang nggak sengaja di dalam melakukan sesuatu namanya ngigau. Ya, ente ngapain? Nggak tahu ngapain. Ente nggak tahu dia ngomong begini dan nggak tahu, nggak sadar, ngigau dia. Ya. Tapi ketika dia melakukan sesuatu dengan sengaja, pasti dia melakukannya dengan niat. Nah, niat dalam sholat, apa yang dihadirkan di dalam hatinya? Niat di dalam sholat itu, yang di dalam hatinya yang dia hadirkan bahwa dia tahu ini sholat apa yang akan dia lakukan. Zuhurkah, asarkah, maghribkah, isyakah, ya kan? Ataukah wajib atau sunnah? Dia tahu kan ini zuhur ya wajib jelasnya. Qobliyah, ya kan, ba'diyah. Antara sholat subuh dan qobliyah subuh, apa yang membedakannya? Niatnya. Sama-sama 2 rakaat. Tapi yang niatnya yang satu sunnah, yang satu wajib. Ya. Jadi dia tahu sholatnya apa yang dia lakukan, dan dia tahu apa saja yang akan dia lakukan dalam rukun. Niat itu menyertai rukun yang lainnya. Dari apa? Dari takbiratul ihram sampai salam. Dia sadar bahwa dia ini akan melaksanakan subuh misalnya 2 rakaat. Yang 2 rakaat itu terdiri dari takbiratul ihram. Setelah itu dia berdiri, ruku, iktidal, sujud. Itu sudah kebayang pastinya kan begitu. Ya, dia nggak bakalan ketika dia masuk sholat subuh yang di benak dia adalah sholat tarawih yang 11 rakaat, enggak kan? Ya kan? Yang pasti di benak dia sholat subuh 2 rakaat. Yang di situ ada berdiri, ruku, iktidal, sujud, dan seterusnya sampai salamnya. Itulah niat. Ya, ringkasannya adalah seperti itu. Ya, ada kan guru fikih? Ada kajian fikih kan? Ada. Gitu. Ustaz? Ahmad Bazhar. Masya Allah. Itu penting. Pakai buku apa? Oh, sifat sholat Nabi. Oh, udah pindah rumah ke Bekasi. Daurah penting. Ya, daurah penting. Daurah, Ana pernah mengadakan seperti itu di satu gedung tertentu di Jakarta Selatan sana, seharian tentang cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu harus diiringi juga tentang tata cara wudhu. Itu penting sekali. Ya. Terus kemudian yang kedua, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Batasannya itu apa tegas terhadap orang kafir? Tegas itu, sikap syiddah, tegas itu berangkatnya adalah dari hati. Ya, bahwa di hati seorang muslim, di hatinya seorang mukmin itu tahu mana bedanya Islam dan kafir, tahu. Ya. Dan sikap tegas di dalam hati ini jangan mencair, tetap dia memiliki ketegasan. Ketika dia melihat orang kafir, ini orang kafir. Kemudian ketika dia melihat dia menyadari bahwa dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ada diberi anugerah Islam dan dia tidak. Ya, dia memiliki ketegasan. Dan kemudian ketegasan itu
ketika dia misalnya sebagai seorang yang ingin memberikan mendakwahi mereka, maka mendakwahinya pun dengan cara yang baik, seperti cara Nabi Muhammad SAW mendakwahi orang-orang kafir, ya, bahwa beliau SAW tahu bahwa kekafiran itu sesuatu yang dibenci oleh Allah, tapi orang-orang yang terjerumus ke dalam kekafiran punya hak untuk didakwahi dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, dinasehati dengan cara yang baik, ditunjukkan dalil-dalil dan hujahnya supaya dia menjadi orang yang beriman, meninggalkan kekufuran dan kesyirikannya dan menjadi orang mukmin. Itu ya, itu. Nah, ketegasan itu ya, contohkan seperti sikap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin ketika di Mekah, ketika mereka mendapatkan penawaran dari orang-orang kafir. Wahai Muhammad, daripada kita terus bermasalah, lebih baik begini aja deh. Seminggu ente nyembah Tuhan kita, seminggu kita nyembah Tuhan ente. Ya kan? Kan begitu, mereka menawarkan begitu. Kalau misalnya kita lagi ke gereja, ente ikut. Kalau ente lagi ke masjid, kami ikut. Ya. Ini sudah pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Bukan nggak pernah kejadian, pernah terjadi. Sampai turunlah ayat, satu surat yang menunjukkan ketegasan walaupun dengan kondisi ketika Nabi SAW di Mekah, posisi beliau kuat atau lemah? Lemah. Ketika di Mekah itu beliau masih lemah, diintimidasi, dizalimi, disakiti, tapi boleh lemah secara terlihat fisiknya, nggak punya kekuatan militer, nggak punya perlawanan, nggak sanggup begini dan begitu, tapi jangan lemah iman. Turun firman Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum. Jelas. Ya, jelas turun surat itu. Surat Al-Kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya, aku tidak beribadah dengan cara ibadah kalian. Kalian tidak beribadah dengan cara ibadahku. Lakum dinukum waliyadin. Tegas. Agamamu, agamaku. Clear. Ini sikap tegas. Walaupun lemah, tapi nggak cair. Ya. Dan yang model seperti ini nggak butuh ilmu ketinggian untuk bisa begitu. Ya. Cukup berpegang dengan apa yang kita baca di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini Ibu. Insyaallah di kajian berikutnya kita akan lebih mempelajari tentang sifat-sifat yang harus ada pada orang yang amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita baru bahas satu, yaitu ilmu. Ilmu pun gak simpel, gak sederhana. Pertama, ilmu dia harus tahu bahwa dia mengajak kepada yang baik, dan pun dia harus tahu bahwa objek dakwahnya ini, ya, apakah orang itu pantasnya dinasehatin apanya dulu, ya, mananya dulu yang harus dinasehati. Ngomong bicara dengan orang kafir beda dengan bicara dengan seorang mukmin. Bicara dengan orang tua beda dengan bicara dengan anak-anak. Ya, ini butuh ilmu. Semuanya tidak sama. Ya, kalau bicara dengan orang tua seperti bicara sama anak-anak, itu nggak berilmu. Bicara kepada anak-anak seperti bicara sama orang tua juga nggak berilmu. Ya, ini juga butuh ilmu. Bagaimana seorang itu memiliki kebijaksanaan ilmu yang dengan itu dia bisa berdakwah dengan benar. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.